Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya. Hari ini kita akan membahas tentang Kerajaan Mataram Islam. Saya harap kalian akan memahami bagaimana awal berdirinya, masa kejayaan hingga keruntuhan, serta kehidupan sosial, budaya, dan politik Kerajaan Mataram Islam. Mari kita bahas satu persatu. Awal berdirinya Kerajaan Mataram Islam kala itu Raja Bajang Hadiwijaya membuat sayembara jika siapa saja yang bisa membunuh Arya Penangsang maka dia akan dihadiahkan tanah Pati dan Mataram. Ki Ageng Pamanahan bersama Ki Panjawi menawarkan diri untuk membunuh Arya Penangsang dan berhasil membunuh Arya Penangsang. Karena ini Ki Ageng Pamanahan lebih memilih Mataram yang dulunya hutan untuk dibangun suatu kerajaan, sedangkan Ki Panjawi memilih Pati. Masa kejayaan Kerajaan Mataram Islam yakni pada zaman Sultan Agung Hanyrokusumo 1613 sampai 1646. Daerah kekuasaannya mencangkup Pulau Jawa kecuali Banten dan Batavia, Pulau Madura, dan daerah Sukanda di Kalimantan Barat. Pada waktu itu, Batavia dikuasai VOC Belanda. Peta wilayah kekuasaan Mataram Islam kalian bisa lihat di gambar ini. Titik merah yakni ibu kota Mataram Islam yang sekarang kota Yogyakarta. Raja-raja yang pernah memerintah Mataram Islam yakni Kiai Ageng Pamanahan dari pemerintahan 1556 sampai 1584, Panembahan Senopati 1584 sampai 1610, Raden Mas Jolang 1601 sampai 1613, Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung 1613 sampai 1645, Amangkurat I 1638 sampai 1677, yang terakhir Raden Mas Rahmat 1677 sampai 1703. Sistem pemerintahan Kerajaan Mataram Islam yakni seorang sultan atau raja sering digambarkan memiliki sifat bijaksana yang terpancar dari kejernihan air muka dan kewibawaannya yang tiada tara. Selain sultan, pejabat tinggi lainnya adalah kaum priai yang merupakan penghubung antara raja dan rakyat. Dalam sistem politik Kerajaan Mataram Islam, setelah berhasil dalam memindahkan pusat dari Kerajaan Pajang menuju Mataram, Sutowijoyo kemudian dinobatkan untuk menjadi Raja Mataram. Ia kemudian memiliki gelar sebagai Panembahan Senopati ing Alogo Sayidin Panoto Agomo atau yang dikenal sebagai Panembahan Senopati. Dia kemudian memerintah Kerajaan Mataram yang dimulai pada tahun 1586. Di bawah kepemimpinannya ternyata banyak terjadi sebuah pemberontakan yang ada di pesisir pantai utara Jawa. Dalam kehidupan sosial budaya Kerajaan Mataram Islam ada tiga, yakni yang pertama timbulnya budaya kejawen, yakni upacara grebek yang semula merupakan pemujaan roh nenek moyang. Kemudian ketika Islam masuk, doa-doa itu menjadi doa-doa agama Islam, sampai kini di Jawa kita kenal sebagai grebek Sawal, grebek Maulud, dan lain sebagainya. Yang kedua yakni penanggalan Jawa. Sultan Agung berhasil menyusun tarikh Jawa. Sebelum 1633 Masehi, Mataram menggunakan tarikh Hindu yang didasarkan peredaran matahari. Namun sejak 1633 Masehi 1555 Hindu diubah menggunakan hitungan berdasarkan peredaran bulan atau Hijriah. Caranya tahun 1555 diteruskan, akan tetapi bulan-bulannya diganti bulan Hijriah. Yang ketiga, berkembangnya kesusastraan Jawa. Pada zaman kejayaan Sultan Agung, ilmu pengetahuan dan seni berkembang dengan pesat, termasuk di dalamnya kesusastraan Jawa. Sultan Agung mengarang kitab yang berjudul Sastra Gending yang merupakan kitab filsafat kehidupan dan kenegaraan.
kehidupan bidang ekonomi Mataram Islam, yakni ada dua, beras dan palawija, yang pada masa itu adalah komoditi perdagangan internasional. Nah, masa kejayaan kerajaan Mataram Islam itu tidak abadi. Mereka mengalami masa runtuh. Kemunduran Mataram Islam berawal dari saat kekalahan Sultan Agung merebut Batavia dan menguasai seluruh Jawa dari Belanda. Serta kekalahan itu, kehidupan ekonomi rakyat tidak terurus karena sebagian rakyat dikerahkan untuk berperang. Sepeninggalan Sultan Agung, raja-raja berikutnya juga tidak mampu membawa Mataram ke masa jayanya. Daerah-daerah yang selama ini berada di bawah kekuasaan Mataram satu persatu berusaha memisahkan diri. Hingga akhirnya Mataram pun terjerumus dalam 3 perang suksesi yang berakhir dengan perjanjian Giyanti dan perjanjian Solotigo, di mana perjanjian Giyanti dan Solotigo membuat apa yang telah dilakukan oleh raja-raja pertama relatif menjadi tidak berarti lagi dan mengakibatkan runtuhnya kerajaan Mataram, sehingga punahlah impian para raja pertama akan pembentukan kesatuan Jawa. Nah, dalam perjanjian ini Mataram Islam dibagi menjadi 2, Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.